Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mulai nggih Bapak Ibu. Silahkan untuk apa namanya? Silahkan di unmute ya, biar suaranya tidak ini apa namanya, tidak mendengung. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Pada siang hari ini kita akan diskusi terkait bagaimana cara melakukan pemeriksaan neurologi ya atau sistem persarafan. Jadi di sini kita akan melakukan review bagaimana cara melakukan pemeriksaan fisik ya. Oke. Nah, ini yang akan kita pelajari Bapak Ibu ya terkait pemeriksaan neurologi, mulai dari cara pemeriksaan anamnesis bagaimana, kemudian kesadaran, kemudian pemeriksaan meningeal, saraf kranialis, motorik, sensorik, dan refleks. Yang pertama adalah terkait anamnese ya, anamnese ya. Yang pertama pada saat kita melakukan anamnese, kita pastinya yang pertama akan menanyakan terkait keluhan utama ya, keluhan utama yang paling dirasakan oleh klien ya. Biasanya keluhan utama ini adalah keluhan yang paling utama dan satu keluhan. Untuk keluhan penyerta biasanya kita tambahkan di riwayat penyakit sekarang atau kronologis penyakitnya gitu. Jadi namanya keluhan utama itu adalah satu. Nah, jadi keluhan yang paling dirasakan oleh pasien. Kemudian riwayat penyakit sekarang atau kronologi penyakit. Nah, ini perjalanan penyakit mulai awal ya, mungkin di rumah dan lain sebagainya sampai pasien dirawat di rumah sakit atau dirawat di apa namanya di layanan kesehatan. Yang ketiga adalah riwayat penyakit dahulu ya, kita mengkaji bagaimana riwayat penyakit dahulu dari pasien. Yang keempat, riwayat penyakit keluarga. Kemudian yang kelima, riwayat alergi, apakah pasien punya riwayat alergi atau tidak. Dan yang keenam adalah kebiasaan pasien. Saya rasa untuk proses anamnese ini semuanya pasti Bapak Ibu sudah lakukan pada saat melakukan asuhan keperawatan. Cara melakukan anamnese, yang pertama adalah keluhan utama. Ya, jadi keluhan utamanya adalah yaitu keluhan yang mendorong pasien datang berobat ke dokter maupun ke layanan kesehatan. Jadi keluhan utama apa? Yang kedua adalah keluhan dengan mencari riwayat penyakit yang sedang diderita. Ini riwayat penyakit atau kronologi mulai kapan dia sakit sampai pasien dirawat di rumah sakit. Kemudian mulai timbulnya kapan. Nah, kronologi timbul gejalanya bagaimana, itu yang perlu kita kaji. Kemudian perjalanan penyakitnya di mana yang perlu ditanyakan, lokasi ya, lokasinya di mana, keluhannya seperti apa, adakah kelainan atau tidak, dan sifat keluhan atau kelainannya bagaimana, semua kita kaji secara mendalam ya untuk mendapatkan data penunjang. Seberapa kerasnya keluhan atau seberapa besarnya kelainan itu kita kaji ya. Saya rasa Bapak Ibu sudah paham ini terkait bagaimana cara melakukan anamnesis ya, kita hanya review saja. Kemudian kapan timbulnya dan bagaimana perjalanannya, bagaimana mula timbulnya, awalnya itu perlu kita kaji. Dan faktor-faktor apakah yang meringankan atau memperberat keluhan atau gejala dan kelainan. Gejala atau tanda-tanda patologik apakah yang menyertai atau yang mengiringi atau yang dirasakan, gejala-gejalanya, manifestasi klinis atau tanda gejalanya.
Yang berikutnya adalah cara pemeriksaan kesadaran. Untuk pemeriksaan kesadaran ada dua, nggih. Ada kuantitatif dan ada kualitatif ya. Kalau kuantitatif cara penilaiannya berupa angka. Nah, ini biasanya menggunakan GCS atau biasa disebut dengan Glasgow Coma Scale ya. Nah, kenapa cara kuantitatif ini lebih baik ya, lebih dipandang lebih baik karena beberapa hal. Yang pertama dapat dipercaya ya karena kita bisa melakukan pemeriksaan secara langsung. Kemudian yang kedua sangat teliti dan dapat membedakan kelainan hingga tidak terdapat banyak perbedaan antara dua penilai atau kita lakukannya secara objektif. Yang ketiga, dengan sedikit latihan dapat juga digunakan oleh perawat sehingga observasi mereka biasanya lebih cermat pada saat melakukan pemeriksaan ini. Jam 2:04. Kemudian ya, yang kuantitatif GCS, yang pertama yang kita periksa adalah respon mata. Kemudian yang kedua adalah respon verbal ya dengan cara bicara. Yang ketiga adalah respon motorik atau gerakan. Yang pertama adalah respon mata ya, ada 4 ya skalanya, ada spontan nilainya 4, kemudian dipanggil nilainya 3, kemudian rangsangan nyeri 2, tidak ada respon, ini nilainya 1 ya. Kalau yang seperti ini saya rasa panjenengan semua sudah paham ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk respon mata tadi. Berikutnya respon verbal. Yang pertama dia orientasinya baik, itu nilainya 5. Kemudian jika jawabannya kacau kita nilai 4. Kemudian kata-kata tidak patut biasanya inappropriate, ini biasanya nilainya 3. Kemudian bunyinya tak berarti ya, incomprehensible, ini nilainya 2. Dan tidak bersuara nilainya 1. Yang ketiga adalah respon motorik ya. Jika dia pasien sesuai perintah itu nilainya 6. Kemudian lokalisasi nyeri nilainya 5, reaksi pada nyeri nilainya 4, adanya fleksi nilainya 3, jika dia ekstensi nilainya 2, dan jika tidak ada respon nilainya 1. Itu untuk penilaian GCS. Nah, ini untuk respon motorik ya. Oke. Berikutnya yang ketiga adalah bagaimana cara melakukan pemeriksaan rangsangan meningeal ya. Pemeriksaan rangsangan meningeal yang bisa kita lakukan yang pertama adalah dengan cara melihat adakah kaku kuduk pada pasien atau tidak. Nah, pemeriksaan ini bisa kita lakukan ya dengan cara tangan pemeriksa ditempatkan di bawah kepala pasien yang sedang berbaring. Jadi posisi pasiennya dia berbaring, kemudian tangan kita berada di bawah kepala pasien, kemudian kepala kita tekukkan atau kita fleksikan, kita arahkan ke dada, ya, diusahakan agar dagu mencapai dada. Nah, selama proses kita memfleksikan kepala, nah apakah ada tahanan atau tidak? Kita harus perhatikan. Kalau terdapat tahanan berarti pasien mengalami kaku kuduk. Ya, ini untuk cara pemeriksaan kaku kuduk. Yang kedua adalah pemeriksaan Kernicks-Rhein. Ya, jadi pemeriksaan ini pasien yang sedang berbaring ya sama difleksikan pahanya pada persendian panggul sampai membuat sudut 90 derajat. Jadi paha diangkat sampai kita fleksikan ya mendekati abdomen sampai 90 derajat. Nah, setelah itu tungkai bawah diekstensikan pada persendian lutut sampai membentuk sudut 135 derajat terhadap paha. Nah, jika ada tahanan atau rasa nyeri ya berarti dia dinyatakan ada Kernicks-Rhein positif. Nah, itu untuk Kernicks-Rhein. Nah, ini Bapak Ibu ya untuk tes Kernicks ya. Jadi kita fleksikan terlebih dahulu, kemudian kita angkat sampai 100
derajat. Nah, ini kita posisikan fleksi dulu, baru kita angkat lurus 135 derajat. Oke. Berikutnya adalah Brzezinski ya. Jadi ini meliputi tanda leher ya, kemudian adanya tanda tungkai dan tanda pipi dan tanda simfisis pubis. Nah, yang pertama adalah tanda leher. Jadi tanda leher menurut Brzezinski ini biasanya pasien berbaring dalam sikap terlentang ya, dengan tangan ditempatkan di bawah kepala pasien yang sedang berbaring. Jadi tangan kita pemeriksa berada di bawah kepala pasien. Nah, tangan pemeriksa yang satu lagi sebaiknya ditempatkan di dada pasien untuk mencegah diangkatnya badan, kemudian kepala pasien difleksikan sehingga dagu menyentuh dada. Sama dengan proses tadi pada saat kita melakukan pemeriksaan kaku kutub. Jika Brzezinski ini positif, jika terjadi gerakan fleksi kepala ya, jadi pada saat kita fleksikan kepala ke dada, kemudian disusul dengan gerakan fleksi di sendi lutut. Jadi kakinya juga mengalami fleksi ya, mendekati abdomen. Nah, ini dikatakan dia positif. Nah, ini seperti ini ya. Jadi pada saat kita memfleksikan kepala ya, jadi kaki akan terjadi fleksi ya, fleksi menekuk, maka otomatis dia mengalami Brzezinski ya dengan cara tanda leher itu tadi. Kemudian yang kedua, tanda tungkai kontralateral menurut Brzezinski. Jadi pasien berbaring terlentang, tungkai yang akan dirangsang diekstensikan pada sendi lutut, kemudian tungkai atas difleksikan pada sendi panggul. Bila timbul gerakan secara reflektorik, maka pada sendi lutut dan panggul akan menandakan tes ini. Nah, ini caranya ya. Jadi pada saat kita memeriksa salah satu kaki ya, kita angkat, nah maka salah satu kakinya dia akan mengalami fleksi ya. Salah satu kaki kita angkat dan di sini salah satu kaki juga dia akan mengalami fleksi. Ini tandanya Brzezinski tes tungkai. Oke. Yang berikutnya adalah tanda pipi menurut Brzezinski. Jadi penekanan pada pipi kedua sisi ya, tepat di bawah os zygomaticus akan disusul gerakan fleksi secara reflektorik di kedua siku. Nah, sama kita melakukan penekanan pada kedua pipi tepat di bawah os zygomaticus. Nah, pada saat kita menekan akan terjadi fleksi di kedua siku ya, kedua tangan. Jika berikutnya tanda simfisis pubis ya menurut Brzezinski, penekanan pada simfisis pubis akan disusul oleh timbulnya gerakan fleksi secara reflektorik pada kedua tungkai. Nah, pada saat kita menekan ya pada simfisis pubis, maka lutut akan ada gerakan fleksi ya. Berikutnya adalah tanda Lasky ya. Jadi untuk pemeriksaan ini dilakukan pada pasien yang berbaring lalu kedua tungkai diluruskan atau diekstensikan. Nah, kemudian salah satu tungkai diangkat lurus dan difleksikan pada persendian panggulnya. Nah, keadaan normal biasanya mencapai sudut 70 derajat ya. Bila sudah timbul rasa sakit, maka biasanya Lasky-nya positif. Oke, nah ini tes Lasky ya. Jadi sama, dia diangkat ya 135 derajat. Nah, pada saat diangkat terjadi tahanan atau mengalami nyeri, berarti dia tes Lasky-nya positif. Oke, ini contohnya Bapak Ibu. Oke. Berikutnya adalah cara pemeriksaan saraf kranial ya. Tadi anamnesis sudah, kemudian pemeriksaan meningeal juga sudah. Kita melakukan bagaimana cara melakukan pemeriksaan saraf kranial ya. Yang di 12 saraf kranial yang biasanya kita kenal ya. Yang pertama adalah saraf otak pertama yaitu nervus olfaktorius ya. Jadi di mana
nervus olfactorius deteksi adanya gangguan pada penghidu ya. Selain itu untuk mengetahui apakah gangguan tersebut disebabkan oleh gangguan saraf atau penyakit hidung lokal ya. Biasanya ini caranya dengan apa namanya? Nah, ini caranya biasanya pasien dengan menutup mata disuruh merasakan atau menghirup bau-bauan ya seperti kopi, kemudian teh, tembakau, jeruk, biasanya bau-bau yang agak menyengat. Oke. Biasanya ya masalah-masalah yang terjadi pada nervus olfactorius ya, anosmi ya. Anosmia ini adalah hilangnya penciuman. Kemudian ada hiposmia bila daya ini apa namanya biasanya dia untuk penghidunya kurang tajam, dan hiperosmia daya penghidu yang terlalu peka ya, berlebihan gitu. Kemudian ada parosmia, gangguan penghidu bila mana tercium bau yang tidak sesuai, misalkan minyak kayu putih tercium seperti bau bawang goreng. Nah, ini tidak sesuai ya. Kemudian Falcosmia, adanya perangsangan olfaktorius merupakan suatu kenyataan. Jadi ini adalah tanda-tanda kelainan yang sering kita temukan pada pasien yang mengalami gangguan pada nervus olfaktorius ya. Ada anosmi, hiposmia, hiperosmia, dan parosmia. Nah, ini caranya. Jadi kita apa namanya, pasiennya disuruh biasanya menutup mata dan menutup salah satu hidung untuk apa namanya, untuk menghirup bau-bau yang kita berikan kepada pasien ya. Intinya baunya biasanya yang agak menyengat seperti kopi, kemudian teh, jeruk, dan lain sebagainya. Berikutnya yang kedua adalah saraf nervus opticus ya, saraf otak kedua yaitu nervus opticus. Nah, tujuan pemeriksaannya ini untuk mengukur ketajaman penglihatan, biasanya adalah visus ya, untuk menentukan apakah ada kelainan di penglihatan, bisa karena adanya kelainan okuler maupun kelainan saraf ya. Ini biasanya juga memeriksa lapang pandang penglihatan ya. Cara pemeriksaan untuk visus ya, ketajaman penglihatan, yang pertama kita membandingkan ketajaman penglihatan pemeriksa dengan jalan pasien disuruh melihat benda yang letaknya jauh. Biasanya kita suruh baca huruf abjad ya, dengan jarak 6 meter ya. Kemudian yang kedua melakukan pemeriksaan dengan kartu Snellen card ya. Oke. Maaf, ini yang Snellen card ini yang 6 meter ya. Jadi untuk melihat visus. Ada juga yang menggunakan jari-jari yang digerakkan, harus dapat dilihat dalam jarak 60 meter. Tapi yang sering kita lakukan untuk pemeriksaan optikus adalah dengan melihat Snellen card, membaca Snellen card, itu yang sering kita lakukan. Berikutnya adalah pemeriksaan lapang pandang. Nah, biasanya untuk pemeriksaan lapang pandang di sini metode konfrontasi paling mudah ya, biasanya pasien duduk atau berdiri lebih jarak 1 meter dengan pemeriksa. Jadi kita hendak memeriksa mata kanan, mata kiri pasien harus ditutup. Jadi pada saat kita melakukan pemeriksaan ya, entah salah satu mata harus ditutup ya. Kalau kita melakukan pemeriksaan di mata sebelah kiri, mata sebelah kanan harus ditutup. Begitu sebaliknya, jika kita melakukan pemeriksaan mata sebelah kanan, otomatis mata yang sebelah kiri harus kita tutup secara bergantian. Oke. Nah, ini untuk jenis-jenis pemeriksaan lapang pandang, ada skotoma, ada bagian visual field yang buta di mana pasien tidak dapat melihatnya. Kemudian ada skotoma positif dan negatif ya. Ini gangguan-gangguan visual yang bisa kita temukan pada nervus kedua ya. Ada hemianopsia, ada homonymous hemiapnosia,
dan total blindness dan sebagainya. Ini yang biasa kita temukan. Nah, biasanya yang menegakkan diagnosis untuk kelainan biasanya dokter ya, terutama dokter spesialis mata. Oke. Ini tata caranya. Saya rasa panjenengan sudah ini ya, bisa dibaca sendiri nanti. Kemudian yang ketiga adalah nervus oculomotoris. Jadi ini pemeriksaannya menjadi satu, nervus ketiga, 4 dan 6, yaitu oculomotoris, trochealis, dan abducens. Jadi fungsi dari nervus ketiga, keempat, dan keenam ini adalah saling berkaitan dan perlu pemeriksaannya dilakukan secara bersama-sama. Dan fungsinya adalah di sini untuk menggerakkan otot mata ekstraokuler dan mengangkat kelopak mata, serabut otonom, nervus 3, mengatur pupil. Nah, cara pemeriksaannya terdiri dari pemeriksaan gerakan bola mata. Oke. Terdiri dari pemeriksaan gerakan bola mata, kemudian pemeriksaan kelopak mata, dan pemeriksaan pupil. Ini yang harus dilakukan. Pemeriksaan gerak bola mata. Jadi untuk pemeriksaan gerakan bola mata ini, untuk melihat ada atau tidaknya nistagmus, gerakan bola mata di luar kemauan pasien. Ya, jadi pasien kita perintah untuk mengikuti gerakan tangan pemeriksa yang digerakkan ke segala jurusan. Jadi tangan kita posisi tangan kita berada di depan mata pasien, kemudian kita lakukan gerakan dan pasien gerakan bola matanya untuk mengikuti di mana tangan pemeriksa ya. Oke. Yang kedua, caranya pasien diminta untuk menggerakkan sendiri bola mata ya. Pasien juga bisa menggerakkan bola matanya secara sendiri. Yang kedua, pemeriksaan kelopak mata. Jadi pemeriksaan kelopak mata ini membandingkan celah mata, yaitu visura palpebralis kiri dan kanan ya. Oke, jadi kalau adanya ptosis itu biasanya adanya masalah di kelopak mata yang menutup ya, salah satu kelopak mata yang menutup. Yang ketiga adalah pemeriksaan pupil. Jadi pemeriksaan pupil ini kita melihat diameter pupil, normalnya besarnya adalah 3. Kemudian kita membandingkan kiri dengan kanan, apakah isokor atau anisokor. Lihat bentuk bulatan pupil teratur atau tidak. Saya rasa kalau untuk refleks pupil ini panjenengan semua sudah sering melakukan ya. Kemudian pemeriksaan refleks pupil, refleks cahaya dengan cara direct atau langsung. Jadi cahaya ditujukan seluruhnya ke arah pupil, itu secara langsung. Nah, normalnya akibat adanya cahaya maka pupil akan mengecil atau biasa disebut dengan miosis. Perhatikan juga apakah pupil segera miosis dan apakah ada pelebaran kembali yang tidak terjadi dengan segera. Ya. Yang kedua dengan cara indirect tidak langsung. Jadi refleks cahaya konsensual, jadi cahaya ditunjukkan kepada satu pupil dan perhatikan pupil sisi lainnya. Ini dua cara yang bisa kita lakukan pada saat melakukan pemeriksaan pupil. Ada refleks akomodasi, ya, caranya pasien diminta untuk melihat telunjuk pemeriksa pada jarak yang cukup jauh, kemudian dengan tiba-tiba dikekatkan pada pasien, lalu perhatikan refleks konvergensinya pasien di mana dalam keadaan normal kedua bola mata akan berputar ke dalam atau nasal ya pada saat kita dekatkan. Kemudian ada refleks iliospinal, jadi rangsangan nyeri pada kulit akan memberikan medriasis atau melebar dari pupil homolateral. Nah, biasanya ini disebut dengan normal ya, masih dalam keadaan batas normal. Berikutnya ada refleks okulosensorik, jadi rangsangan nyeri pada bola mata atau daerah sekitarnya normal jika memberikan meiosis atau midrosis yang segera disusul dengan meiosis. Berikutnya adalah saraf otak yang kelima, yaitu trigeminus. Jadi pemeriksaan motorik ya, untuk saraf trigeminus ini adalah motorik. Jadi pasien diminta untuk merapatkan gigi sekuatnya, kemudian meraba
ya, Manchester dan temporalis bagaimana? Normalnya kiri dan kanan, kekuatannya besar dan tonusnya sama. Kemudian cara yang kedua, pasien diminta untuk membuka mulut dan memperhatikan apakah ada deviasi rahang, ya, rahang sebelah bawah. Jika ada kelumpuhan, maka biasanya dagu akan terdorong ke sisi lesi. Nah, biasanya paling sering suruh menekan menggigit ya, menggigit yang paling sering. Berikutnya saraf kelima ya. Cara pemeriksaan yaitu pemeriksaan sensorik. Nah, ini biasanya kita lakukan dengan kapas atau jarum. Yang diperiksa rasa nyeri dan suhu, kemudian lakukan pemeriksaan pada dahi, pipi, dan rahang bawah ya. Nah, ini bisa pakai jarum atau kapas yang kita oleskan ya. Jadi bisa direfleks kornea ya. Jadi kornea disentuh dengan kapas. Bila normal, pasien akan menutup matanya atau menanyakan apakah pasien dapat merasakan. Ini kapasnya disentuhkan di daerah kornea. Oke. Berikutnya adalah refleks Manchester, jadi berasal dari motorik nervus kelima. Nah, ini dengan menempatkan satu jari pemeriksa melintang pada bagian tengah dahu. Nah, pasien dalam keadaan mulut setengah membuka dipukul dengan hammer refleks. Jadi normalnya biasanya sedikit ada gerakan, malah kadang-kadang tidak ada. Kemudian yang ketiga ada refleks supraorbital dengan mengetuk jari pada daerah supraorbital. Nah, normalnya akan menyebabkan mata menutup ya, homolateral, tetapi sering diikuti dengan menutupnya mata yang lain. Kemudian nervus ketujuh yaitu nervus facialis. Jadi di sini pasien diperiksa dalam keadaan istirahat. Nah, jadi facialis kita melihat wajah pasien ya, sebelah kiri dan kanan apakah simetris, kemudian perhatikan juga lipatan dahi, alis, dan lain sebagainya. Nah, caranya pasien biasanya kita suruh untuk mengerutkan dahi, kemudian bagian yang lumpuh lipatannya tidak dalam biasanya. Kemudian pasien disuruh selain mengerutkan dahi, mengangkat alis, menutup mata, mencongkan bibir atau menyengir, dan biasanya juga suruh bersiul. Ini nervus facialis. Oke. Berikutnya nervus ketujuh facialis ya, lanjutannya ini. Berikutnya yang kedelapan adalah cochlearis atau vestibular ya. Jadi cochlearis ini adalah pendengaran. Pemeriksaan pendengaran biasanya dilakukan dengan cara pemeriksaan Weber ya. Jadi pemeriksaan Weber ini membandingkan transportasi melalui tulang di telinga kanan dan telinga kiri. Garpu tala ditempatkan di dahi pasien pada keadaan normal, kiri dan kanan biasanya sama kerasnya. Yang kedua, nah ini untuk pemeriksaan Weber test ya, ada di dahi. Jadi kalau normal biasanya sama kanan dan kiri. Pemeriksaan Rine ini membandingkan pendengaran melalui tulang dan udara dari pasien. Nah ya, jadi pasien disuruh mendengarkan suara, kemudian kita letakkan di tulang ya. Berikutnya pemeriksaan swabas. Jadi ini pendengaran pasien dibandingkan dengan pendengaran pemeriksa. Jadi apa yang didengarkan pasien dibandingkan dengan pemeriksa. Nah ini normal ya. Biasanya untuk Weber kanan dan kiri ini normal. Untuk tuli konduktif itu biasanya adanya telinga sakit ya. Tuli konduktif kiri biasanya telinga sakit pada sebelah kiri. Untuk tuli sensori kiri telinga biasanya kanan yang lebih ada keluhan. Kemudian ada tes Rine dan swabas ya. Kalau swabas ini membandingkan pasien dan dokter. Kalau tuli konduktif ini biasanya hantaran tulangnya memendek. Kalau sensorik biasanya hantaran udaranya memandang. Oke, saya rasa ini sudah sering panjenengan lakukan semua.
Enggak usah. Berikutnya yang ke-9 adalah glossopharyngeal atau vagus ya, 9-10 glossopharyngeal dan vagus. Jadi cara pemeriksaannya pasien diminta untuk membuka mulut dan mengatakan huruf A, biasanya seperti itu. Jadi pada saat mengucapkan huruf A, dinding faring terangkat sedangkan yang lumpuh tertinggal. Nah, ini jika mengalami gangguan atau kelainan. Kemudian yang ke-11 adalah aksesorius, yaitu cara pemeriksaan tonus ya, dengan menekan pundak pasien, diminta untuk mengangkat pundaknya. Jadi pundak pasien kita tekan dengan tangan kita, kemudian pasien suruh mengangkat ya. Oke. Kemudian yang ke-12 adalah nervus hypoglossus ya, dengan cara ini untuk mengetahui pergerakan lidah. Biasanya dengan cara kita melihat lidah simetris atau tidak. Biasanya lidah pasien suruh dikeluarkan atau dijulurkan, apakah ada atrofi atau fasikulasi. Berikutnya adalah cara pemeriksaan sistem motorik ya. Pada sistem motorik ini sebaiknya dilakukan dengan urutan-urutan tertentu untuk menjamin kelengkapan pemeriksaan. Yang pertama adalah pengamatan. Jadi yang perlu kita amati bagaimana gaya berjalan pasien, kemudian tubuhnya simetris atau tidak, ada kelumpuhan badan atau anggota gerak. Berikutnya gerakan volunteer ya. Jadi kita mengangkat kedua tangan pada sendi bahu, adakah fleksi dan ekstensi artikulus cubiti. Nah, ini seperti kita melakukan ROM ya, ring of motion cara pemeriksaannya. Jadi mengangkat kedua tungkai pada sendi panggul, kemudian mengepal dan membuka jari tangan. Nah, ini gerakan-gerakan yang ada pada ROM. Kemudian palpasi otot, bagaimana pengukuran besar otot, adakah nyeri tekan, adanya kontraktur atau tidak, adanya konsistensi atau kekenyalan, adanya konsistensi otot yang meningkat. Nah, itu yang perlu kita periksa di sini. Berikutnya ada perkusi otot ya. Jadi di sini normalnya yang diperkusi akan berkontraksi ya. Oke, tapi ini jarang kita lakukan. Nah, tonus otot ya. Jadi pasien diminta untuk melemaskan ekstremitas yang hendak kita periksa ya. Jadi kita nanti memeriksa kalau dia flasid berarti tidak ada tahanan sama sekali. Kalau hipotoni tahanannya berkurang. Kalau spastik tahanannya meningkat. Kalau rigid tahanan kuat dan terus menerus. Oke. Ini kekuatan otot. Nah, ini untuk cara menilai kekuatan otot skalanya ada 0 sampai 5 ya. Jika nilainya 0 tidak dapat sedikit pun ya kontraksi otot, biasanya lumpuh total. Kalau 1 nilainya terdapat sedikit kontraksi namun tidak dapat gerakan pada persendian. Kalau 2 didapatkan gerakan tetapi gerakan ini tidak mampu melawan gravitasi. Yang ketiga dapat melawan gaya berat. Yang keempat dapat melawan gaya berat. Yang kelima tidak ada kelumpuhan atau normal. Oke. Nah, ini berbagai posisi ya, berbagai posisi kepala dan lengan pada seorang pasien dengan hemikorea sinilis sisi kiri kanan. Nah, ini gerakan-gerakan yang mungkin ditemukan. Oke. Berikutnya cara pemeriksaan sistem motorik ya. Jadi yang pertama adalah miokimia, jadi fasikulasi benigna. Langsung ke ini. Oke. Kalau miokloni itu gerakan involunter ya. Biasanya bangkit secara tiba-tiba cepat, berlangsung sejenak dan aritmik. Ya, contohnya ini. Ini juga fungsi koordinasi. Tujuan pemeriksaan ini untuk menilai aktivitas cerebellum ya. Cerebellum adalah pusat yang paling penting untuk mengintegrasikan aktivitas motorik.
Nah, ini bisa disebut dengan cerebellar sign. Nah, ini cara-cara pemisahan, tes telunjuk hidung, jari, tumit, lutut, dan lain sebagainya. Nah, ini. Nah, caranya begini. Jadi tes apa namanya normalnya ya, normalnya tes jari hidung ya. Ini kalau dia mengalami ataksia ya. Kalau mengalami tremor intensi dia tidak tepat. Yang ditunjuk adalah mulut. Nah, ini untuk gerakan tangan nanti mungkin jenengan bisa baca sendiri untuk yang terkait motorik. Oke, ini gambar-gambarnya ya. Cara berjalan normal, gaya berjalan Trendelenburg ya, agak miring. Nah, ini Wedel guide, posisi berjalan, gaya berjalan antalgik, gaya berjalan penyakit Litter. Nah, ini banyak contohnya. Gaya berjalan Parkinson. Nah, ini. Saya rasa ini Bapak Ibu bisa baca sendiri. Kemudian pemeriksaan sistem sensorik ya. Jadi jenis-jenis pemeriksaan sensorik yang sering digunakan ada sensibilitas eksteroseptik atau protopatik, terdiri dari rasa nyeri, suhu, dan raba. Yang kedua, sensibilitas proprioseptif, rasa raba dalam. Dan yang ketiga, sensibilitas diskriminatif, daya untuk mengenal bentuk dan ukuran. Tujuan pemeriksaan sensorik menetapkan adanya gangguan sensorik, mengetahui modalitasnya, menetapkan polanya, dan menyimpulkan jenis dan lokasi lesi yang mendasari gangguan sensorik. Nah, ini. Oke, sebentar ada gambar. Oke, ini cara-cara tahapannya ya. Tes untuk rasa raba halus, kapas biasanya. Ini hampir sama dengan pemeriksaan 12 saraf kranial yang apa namanya cara pemeriksaannya. Sekalian biasanya kita melakukan pemeriksaan saraf kranial, sudah juga melakukan pemeriksaan ini sensorik ya. Oke. Tidak perlu, saya rasa untuk yang lainnya ke belakang bisa jenengan baca nanti terkait pemeriksaan sensorik, karena hampir sama dengan pemeriksaan nervous 12 saraf gitu ya. Sampai di sini mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, saya persilahkan, monggo. Monggo Bapak Ibu, sampai di sini jika ada yang ingin didiskusikan saya persilahkan. Saya rasa kalau untuk pemeriksaan nervous atau persarafan ini sering panjenengan lakukan di apa namanya di setiap hari ya, paling sering dilakukan. Monggo Bapak Ibu. Jika ada yang ingin didiskusikan, saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Dari Bapak Probolinggo. Atas nama siapa, Bu? Nanin. Nanin. Nanin, monggo Bu. Gini Bapak, pada kasus Bell palsy itu biasanya yang terganggu pada saraf apa yang insya Allah saya tahu betul atau tidaknya, jadi saraf ketujuh fasialnya. Tapi itu kaitannya istilahnya yang paling mengganggu dan mendasar untuk menjadi suatu penyakit itu biasanya yang paling berisiko nih apa? Saya kira itu pertanyaan kami. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Bu. Ya, kalau Bell palsy itu apa namanya, banyak penyebabnya,
Ya, kalau Bell palsy bisa dengan pasien stroke juga bisa Bell palsy. Ada juga yang pernah apa namanya saya menemukan ya karena dia sering apa namanya sering dari apa namanya keluar malam juga pernah dia sampai mengalami Bell palsy. Jadi memang untuk penyakit penyerta biasanya memang Bell palsy yang sering kita temukan penyakit penyertanya adalah biasanya pada kasus-kasus stroke ya. Memang yang mengalami gangguan pada Bell palsy itu adalah saraf facialis ya, karena itu tadi untuk sarafnya yang terkena yang mengalami kelainan adalah memang saraf nervus facialis. Ya, kalau penyertanya biasanya yang paling banyak kita temukan adalah dari penyakit penyertanya biasanya pasien-pasien dengan gejala stroke. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang di lahan, yang di rumah sakit tentunya yang mungkin sering banyak menemukan kasus-kasus seperti yang ditanyakan Bu Anin, monggo. Nanin. Bu Nanin, monggo. Ini biasanya paling Pak J akurat untuk penyembuhannya. Biasanya memang dengan akupuntur nggih. Nggih. Kayaknya lebih bagus. Kan saya tidak paling akurat dengan akupuntur tentu apa namanya tidak memastikan ya Bu ya. Nggih. Yang jelas bisa fisioterapi, bisa ya metode akupuntur juga bisa. Kalau metodenya banyak, tapi untuk apa namanya memastikan bahwasanya dapat sembuh akupuntur saya juga tidak tidak memastikan ya, karena memang harus perlu bukti secara empiris ya, mungkin dilakukan penelitian. Nah, mungkin jenengan nanti bisa ngambil apa namanya akupuntur pada pasien Bell palsy. Nah, bisa dilakukan penelitian itu Bu. Monggo bisa. Biasanya kalau untuk akupuntur kalau di Probolinggo itu Pak Ishak ya yang di Dringu itu yang menekuni akupuntur. Nggih, terima kasih infonya Bapak. Nggih, sama-sama. Nggih, monggo Bapak Ibu yang lain sekalian saya ambil apa namanya? Jangan lupa link absennya ya, bisa diisi. Untuk posnya saya ndak usah ngirim, cukup 1 kali aja saya apa namanya presensinya, biar nggak banyak-banyak. Oke, untuk PPT akan saya share ke koordinator biar nanti diteruskan di grup. Ya. Monggo Bapak Ibu ada yang perlu didiskusikan lagi atau cukup? Nanti jam 4 sinten yang masuk. Izin Pak, boleh bertanya? Boleh. Nggih. Monggo. Saya Anita dari kelas C Kabupaten Probolinggo. Nggih, monggo Bu. Mohon izin bertanya, untuk pemeriksaan tuli konduktif pada bayi itu bagaimana? Jika misalkan bayi A ini ada tanda-tanda begitu tidak merespon atau apa, bagaimana pemeriksaannya Pak pada bayi begitu? Terima kasih. Oke, siap. Oke, terima kasih Bu Anita ya. Iya Pak. Oke, dari mana Bu? Puskesmas mana atau rumah sakit? Puskesmas Pak. Puskesmas mana Bu? Puskesmas Dringu. Oke, siap. Siap. Ya, jadi untuk melakukan pemeriksaan ya, jadi untuk melakukan pemeriksaan pada bayi yang mengalami tuli konduktif ya. Jadi di mana tuli konduktif itu kan biasanya kondisi ketika suara tidak bisa masuk ke telinga bagian dalam karena adanya masalah bagian pada telinga gitu ya. Nah,
penyebab dari tuli konduktif itu banyak ya, misalkan adanya iritasi ya pada otitis media, kemudian adanya infeksi saluran eustasius, adanya tumor dan lain sebagainya ya. Kemudian bagaimana cara kita melihat tanda-tanda apakah bayi itu mengalami tuli konduktif gitu ya. Yang jelas di awal kita tetap melakukan pemeriksaan fisik ya, pemeriksaan fisik pada kedua telinga ya, pada kedua telinga ya, sama karena ini pada bayi ya Bu ya. Misalkan kita ajak bicara kemudian dia tidak merespon, nah kita harus curiga itu mengalami tuli konduktif. Kemudian untuk menegakkan suatu diagnosis tetap ya kita harus melakukan pemeriksaan penunjang ya. Jadi tetap selain kita tanda-tanda biasanya pada saat kita bicara pada bayi gitu dia tidak merespon. Nah, untuk memastikan dia mengalami tuli konduktif tetap kita harus melakukan pemeriksaan otoskop ya. Jadi pemeriksaan otoskop itu dilakukan untuk melihat bagaimana membran timpaninya, apakah ada hal yang perlu diperiksa ya, apakah ada masalah atau tidak ya. Sama selain itu juga ada tes pendengaran. Tapi kalau pada bayi biasanya pemeriksaan otoskop yang sering dilakukan. Mungkin itu Bu. Yes, siap Pak. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Bu Anita. Pak. Monggo Bapak Ibu yang lain. Assalamualaikum Bapak, mohon izin bertanya. Ini saya sering Pak dari Puskesmas. Saya mau bertanya tentang saraf penglihatan. Saya baru menemukan setelah kunjungan rumah itu saya menemukan pasien dengan gangguan penglihatan. Kebetulan penglihatannya itu bola matanya itu sudah menonjol Bapak. Terus gerakan bola matanya itu setelah diperiksa itu menghadap ke atas. Jadi untuk menghadap ke bawah itu nggak bisa. Itu sekalian konsul ini Pak saya itu untuk tindakan selanjutnya bagaimana nih Pak? Soalnya itu masih mau saya anjurkan untuk periksa ke rumah sakit begitu Pak. Mungkin ada terapi atau bagaimana gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih pertanyaannya. Ngapunten Bu, apakah dia juga mengalami strabismus? Tidak Pak. Enggak ya, hanya itu. Normal, pertamanya normal. Habis itu selang berapa tahun gitu bola matanya itu ke atas gitu. Penglihatannya melihat ke atas. Oke. Yang jelas yang pertama ya untuk mengetahui apa penyebabnya ya yang harus kita lakukan adalah pemeriksaan dulu. Jadi kita periksa terlebih dahulu apa yang terjadi ya dengan cara seksama, nanti akan muncul diagnosanya apa, baru kita bisa mengintervensi Bu. Kalau kita belum tahu penyebabnya, jadi kita tidak bisa mengetahui intervensi yang harus diberikan apa gitu. Oh gitu. Gitu nggih. Mana Bapak Ibu? Cukup ya, nggih. Kalau cukup, saya akhiri nggih Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa absennya diisi ya. Saya akhiri. Mohon maaf tidak ada salah. Warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah.